Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sisi Karmilasari dari Prodi Manajemen semester 2. Untuk selanjutnya saya akan membawakan presentasi yang bertemakan teori perusahaan dan organisasi industri, biaya produksi, biaya eksplisit dan implisit, serta profitabilitas. Yang pertama itu ada pengertian dari biaya produksi. Biaya adalah semua pengeluaran yang dapat diukur dengan uang, baik yang telah, sedang maupun yang akan dikeluarkan untuk menghasilkan suatu produk. Biaya produksi merupakan semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan-bahan mentah yang akan digunakan untuk menciptakan barang-barang dan yang diproduksikan perusahaan. Biaya produksi dapat meliputi unsur-unsur sebagai berikut. A. Ada bahan baku atau bahan dasar termasuk bahan setengah jadi. Bahan baku di sini adalah bahan awal untuk produk yang akan diproduksi oleh sebuah perusahaan. B. Bahan-bahan pembantu atau penolong. C. Upah tenaga kerja dari tenaga kerja kuli hingga direktur maupun pengawas, semua staf bagian produksi. Selanjutnya ada yang D. Penyusutan peralatan produksi. E. Uang modal dan sewa. F. Biaya penunjang seperti biaya pengangkut, biaya administrasi, pemeliharaan, biaya listrik, biaya keamanan, dan asuransi. Biaya G. Ada biaya pemasaran. Biaya produksi sendiri dapat dibagi menjadi dua, yaitu biaya eksplisit dan biaya implisit. Biaya eksplisit adalah biaya yang nyata-nyata dikeluarkan dalam memperoleh faktor produksi, nilai, dan semua input yang dibeli untuk produksi. Sedangkan biaya implisit disebut juga biaya imputed cost atau ongkos tersembunyi, ialah taksiran biaya atas faktor produksi yang dimiliki sendiri oleh perusahaan dan ikut digunakan dalam proses yang dimiliki oleh perusahaan. Contoh, penggunaan gedung milik perusahaan sendiri. Jadi di sini untuk gedung itu sendiri tidak membutuhkan biaya sewa. Berdasarkan jangka waktunya, biaya produksi dibagi menjadi dua, yaitu jangka waktu pendek dan jangka waktu panjang. Pada jangka waktu pendek, perusahaan jangka waktu di mana sebagian faktor produksi tidak dapat ditambah jumlahnya dan menggunakan rumus TC sama dengan TFC plus TVC plus TFC. Teori-teori biaya produksi dalam jangka waktu pendek yaitu A. Biaya total atau total cost, keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan yang terdiri dari biaya variabel dan biaya tetap. B. Ada biaya variabel. Biaya variabel total adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam faktor produksi dan bersifat variabel atau dapat berubah-ubah sesuai dengan hasil produksi yang akan dihasilkan. Semakin banyak produk yang dihasilkan, maka semakin besar pula biaya yang harus dikeluarkan. Contoh biaya bahan baku, upah tenaga kerja, dan bahan bakar. Dan menggunakan rumus TC sama dengan TVC plus TFC. Selanjutnya, jangka waktu panjang. Jangka waktu panjang merupakan segala faktor produksi yang masih dapat berubah-ubah. Teori-teori biaya jangka panjang diantaranya
Biaya produksi yang dikeluarkan untuk menghasilkan seluruh output dan bersifat variabel. B. Biaya total sama dengan perubahan biaya variabel, di mana LTC sama dengan biaya total jangka panjang dan delta LTC sama dengan perubahan biaya variabel jangka panjang. Biaya marginal jangka panjang. Tambahan biaya merupakan tambahan biaya karena menambah produksi sebanyak 1 unit. Perubahan biaya total sama dengan perubahan biaya variabel, maka LMC sama dengan delta LTC per delta Q, di mana LMC merupakan biaya marginal jangka panjang, delta LTC merupakan perubahan biaya total jangka panjang, sedangkan delta Q merupakan perubahan output. Biaya rata-rata adalah biaya total dibagi jumlah output dengan menggunakan perhitungan LRSC sama dengan LTC per Q, di mana LRSC sama dengan biaya rata-rata jangka panjang, sedangkan Q sama dengan jumlah output. Yang kedua, kita akan membahas tentang jenis-jenis biaya produksi. Yang pertama ada biaya tetap atau fixed cost. Menurut Charter dan Yusri yang dialihbahasakan oleh Krista tahun 2004 nomor 58 disebutkan bahwa biaya tetap didefinisikan sebagai biaya yang secara total tidak berubah saat aktivitas bisnis meningkat atau menurun, sehingga dapat disimpulkan bahwa biaya tetap adalah biaya yang sifatnya walaupun kegiatan produksi berubah-ubah meskipun beberapa jenis tampak tetap, namun dalam jangka panjang semua biaya adalah variabel. Yang kedua ada biaya variabel atau variable cost. Menurut Charter dan Yusri yang dialihbahasakan oleh Krista tahun 2004 nomor 59 disebutkan bahwa biaya variabel didefinisikan sebagai biaya yang secara total meningkat secara proporsional terhadap peningkatan dalam aktivitas dan menurun secara proporsional terhadap penurunan dalam aktivitas, sehingga dapat dikatakan bahwa biaya variabel adalah biaya yang secara total berubah proporsional seiring dengan perubahan kegiatan produksi. Biaya variabel meliputi biaya perubahan langsung, pekerja langsung, dan penolong tertentu. Contoh biaya variabel adalah bahan material, bahan bakar, upah buruh langsung, biaya energi, reklamasi, dan biaya lembur. Jenis-jenis biaya variabel dapat dibedakan sebagai berikut. 1. Biaya variabel total atau total variabel. Biaya variabel total merupakan seluruh biaya yang harus dikeluarkan selama masa produksi output dalam jumlah tertentu untuk memperoleh faktor produksi yang dapat diubah jumlahnya. Yang kedua, biaya variabel rata-rata atau average variable cost. Biaya variabel rata-rata merupakan nilai biaya yang diperoleh dari perhitungan biaya variabel dengan dibagi jumlah biaya produksi. Yang ketiga, ada kapasitas produksi. Kapasitas adalah suatu ukuran kemampuan produktif atau fasilitas per unit waktu. Selain itu, kapasitas juga mempunyai arti suatu tingkat keluaran, suatu kuantitas keluaran dalam periode tertentu, dan merupakan kuantitas tertinggi yang mungkin selama periode waktu itu. Hubungan antara kapasitas dan jadwal-jadwal induk adalah sangat penting, karena jadwal produksi mencerminkan apa yang akan diproduksi suatu perusahaan, tidak perlu apa yang akan dijual. Beberapa definisi kapasitas secara umum dapat diperinci antara lain. Yang pertama ada design capacity, yaitu tingkat
keluaran persatuan waktu untuk pabrik dirancang. Yang kedua ada rate capacity, yaitu tingkat keluaran persatuan waktu yang menunjukkan bahwa fasilitas secara mempunyai kemampuan memproduksi. Yang ketiga ada standar capacity, yaitu tingkat keluaran persatuan waktu yang ditetapkan sebagai sasaran bagi manajemen, supervisi, dan para operator mesin. Dapat digunakan sebagai dasar penyusunan anggaran. Kapasitas standar adalah sama dengan rated capacity yang dikurangi cadangan keperluan pribadi standar, tingkat sisa standar, berhenti untuk pemeliharaan standar, cadangan untuk pengawasan kualitas standar, dan sebagainya. Yang terakhir ada skala tidak ekonomis. Skala tidak ekonomis terjadi ketika ukuran perusahaan berlebihan. Beberapa kemungkinan penyebab skala tidak ekonomis adalah yang pertama ada kesukaran pengendalian dan pengawasan. Yang kedua ada pembuatan keputusan yang lamban sehubungan dengan kelebihan ukuran administrasi. Ketiga ada kekurangan motivasi karyawan. Karyawan yang kekurangan motivasi biasanya akan sedikit malas dalam bekerja atau akan sedikit lambat dalam menjalankan tugasnya. Perubahan dalam permintaan memiliki dampak yang berbeda jika terjadi pada jangka waktu yang berbeda pula. Pada jangka pendek, peningkatan permintaan meningkatkan harga dan membawa keuntungan, sementara turunnya permintaan akan menurunkan harga dan membawa kerugian. Tetapi jika perusahaan dapat masuk atau keluar pasar dengan mudah, maka dalam jangka panjang jumlah perusahaan akan selalu berubah hingga tercapai keseimbangan utama adalah keuntungan di pasar tersebut. Yang keempat ada maksimalisasi laba. Keuntungan atau laba merupakan tujuan utama suatu pengusaha dalam menjalankan usahanya. Proses produksi dilaksanakan seefisien mungkin dengan tujuan untuk meningkatkan keuntungan. Bisnis adalah organisasi yang menghasilkan barang dan jasa, atau bisa disebut juga perusahaan. Bisnis atau perusahaan melakukan kegiatan operasionalnya bertujuan untuk memaksimalkan profit dan dapat mempertahankan kelangsungan hidup pada perusahaannya. Pada intinya, setiap perusahaan akan berusaha meningkatkan profit setinggi-tingginya. Pada dasarnya, semua jenis perusahaan memiliki tujuan yang sama, yaitu memaksimalisasi profit. Setiap perusahaan memiliki kriteria tersendiri dalam memaksimalkan profit yang akan diperolehnya. Setiap perusahaan biasanya mempunyai strategi-strateginya sendiri untuk memaksimalkan laba dan profit. Tetapi tidak disangka lagi, setiap perusahaan memiliki target dalam pencapaian keuntungan dan tidak munafik bagi perusahaan, bahkan berupaya memiliki target menaikkan laba setinggi-tingginya, di mana keuntungan atau profit diperoleh. Setiap perusahaan biasanya mempunyai marketingnya sendiri untuk memaksimalisasikan laba, di mana TR sama dengan P dikali Q, yang P sama dengan price, harga, sedangkan Q sama dengan quantity atau unit barang. Efisiensi di bidang keuangan memberikan pengaruh pada operasi perusahaan, sehingga akan meningkatkan efisiensi operasional dan efisiensi investasi, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan profit perusahaan. Dengan menghasilkan profit, perusahaan dapat mempertahankan pertumbuhan perusahaannya sehingga dapat bersaing dengan perusahaan lain karena profit tersebut dapat ditanam kembali dan digunakan mempertahankan atau meningkatkan pertumbuhannya. Yang terakhir kita sudah sampai pada kesimpulan dari materi ini. Kesimpulannya dapat disimpulkan bahwa biaya produksi adalah semua pengeluaran yang dapat diukur dengan uang, baik yang telah, sedang maupun akan dikeluarkan untuk menghasilkan suatu produk. Semua faktor produksi yang dipakai merupakan pengorbanan dari proses produksi dan juga berfungsi sebagai ukuran untuk menentukan harga pokok barang. Pada dasarnya semua jenis perusahaan memiliki tujuan yang sama, yaitu
memaksimalisasikan profit. Efisiensi di bidang keuangan memberikan pengaruh pada operasi perusahaan, sehingga akan meningkatkan efisiensi operasional dan efisiensi investasi yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan profit perusahaan. Dengan menghasilkan profit, perusahaan dapat mempertahankan pertumbuhan perusahaannya sehingga dapat bersaing dengan perusahaan lain. Karena profit tersebut dapat ditanamkan kembali dan digunakan untuk mempertahankan atau meningkatkan pertumbuhannya. Demikian presentasi saya pada materi